Terletak di Surabaya, rumah ini menjadi rumah paling angker. Ya, masyarakat sering memanggilnya rumah hantu Darmo. Konon Darmo mendapatkan hartanya dan bisa membangun rumah berdesain Eropa ini dengan cara melakukan pesugihan. Dengan hidup bergelimang harta, Darmo lupa dengan kesepakatannya bersama jin yang harus membuat satu keluarga ini jadi tumbal. Setelah Darmo dan keluarganya meninggal akibat pesugihan, banyak masyarakat meyakini kalau keluarga Darmo masih mendiami rumah ini hingga sekarang. Guys, pada saat siang hari ini saya berada di kota Surabaya. Ya, di depan ini kalian sudah pasti tahu rumah fenomenal. Rumah yang punya banyak story, yaitu rumah hantu Darmo. Nah, mungkin kalian tidak asing lagi dengan cerita hantu Darmo, teman-teman ya. Dan kondisi rumahnya sangat istimewa menurut saya. Walaupun sudah banyak coret-coretan di dinding, kita telusuri pada saat siang hari ini, guys. Ya, oke. Di sini terlihat kayak ada apa ya? Garasi mungkin ya. Seperti inilah kondisi siang hari rumah fenomenal atau rumah hantu Darmo, guys. Dan di sini ada space yang banyak coret-coretan dinding. Kita langsung naik ke depan aja, guys ya. Wow, gokil. Akhirnya saya bisa menginjakkan kaki di rumah fenomenal yang berada di Surabaya. Ya, siapa lagi kalau bukan hantu Darmo, guys. Nah, seperti ini kondisinya. Ternyata rumah ini berada di kompleks, guys. Ya, berada di kompleks. Kompleks padat penduduk juga. Dan pilar-pilar dindingnya, tiang-tiangnya kalian bisa lihat. Wow, ini berstek bergaya Eropa. Nah, seperti ini kondisi rumah hantu Darmo, guys. Ya, semoga ada waktu, ada kesempatan. Saya pengen banget untuk menelusuri pada saat malam hari, guys, rumah ini. Oke. Rumahnya cukup luas, guys ya. Rumahnya cukup luas. Dan ini berdesain 3 lantai kayaknya. Berdesain 3 lantai. Di sini ada ruangan terbuka. Ruang terbuka dan pilar-pilar ini tiangnya cukup gokil menurut saya ya. Nah, ini bagian samping rumahnya. Sebelum saya naik ke lantai 2, saya pengen menelusuri bagian belakang dulu, guys ya. Oke. Wah, gokil. Rumah ini sebelum saya masuk, guys ya, saya sempat tanya-tanya ke pihak security yang jaga kompleks ini. Katanya pada saat malam hari rumah ini cukup angker karena pernah disaksikan oleh kerabat security, teman securitynya gitu ya. Dia pernah melihat ada sosok anak kecil di tempat ini pada saat malam hari, dan juga ada sosok wanita, guys. Nah, ternyata di depan ini masih banyak penjual-penjualan kaki lima, guys. Nah, penjual makan makanan, kopi-kopi begitu ya. Wow, gokil sih. Mereka berkata, guys, kepada saya, yakin mau masuk malam ke sini. Nah, saya bilang, emang kenapa? Nah, ini tempat bukan tempat sembarangan. Di sini tuh sudah terkenal cukup angker katanya. Dan hantu-hantu di sini tuh jahil katanya, guys. Dan itu yang membuat saya semakin semangat untuk menelusuri rumah hantu Darmo ini, guys. Nah, ini bagian pekarangan belakang, dan di sana masih ada rumah mewah juga. Saya nggak tahu itu terbengkalai atau tidak ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari pekarangannya sudah banyak semak-semak belukar juga rumah itu ya. Oke, ini adalah bagian belakang di rumah hantu Darmo. Ternyata masih ada ya ke bawah. Coba kita telusuri ya. Wow, gokil. Rumah hantu Darmo, guys. Tapi ini naik ke atas gimana ini ya? Naik ke atas ini gimana ini? Coba kita telusuri bagian bawah dulu. Ini kayak ruang bawah tanah ya. Oke. Ada satu ruangan yang saya nggak tahu fungsinya untuk apa.
Allahu Akbar. Ini saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa guys, tapi sini gelap banget ya. Wah, gokil, gokil. Ini kemana ini? Oh, ini ke pekarangan belakang guys. Nah, kita bisa lihat dari belakang rumah hantu Darmo ini seperti ini guys ya. Oh, ini ada tangga di sini. Ini banyak ruangan-ruangan kecil yang nggak tahu fungsinya untuk apa guys ya. Assalamualaikum. Nah, di sini unik di sini. Ini kayak panggung seminar begitu ya. Kayak panggung seminar yang di sini. Oh, nggak ada tembusan ya menuju ke gedung sebelah sana. Ini bagian bawah. Oh, ini jalannya guys. Oh, gokil. Rumah paling keramat di Surabaya. Ya, rumah hantu Darmo. Ini ada tangga untuk naik. Saya telusuri ke sini dulu ya. Assalamualaikum. Ini ada lubang lagi. Banyak spot-spot di sini yang menurut saya masih banyak tanda tanya ya. Termasuk lubang ini untuk apa? Iya, lubang seperti ini untuk apa guys? Bingung saya. Ini hanya berdiameter 1 kali 1 meter ini lubangnya ya. Kalau kita terus ke depan, sini ada lubang juga. Dan di sini banyak ruangan-ruangan. Kayaknya ini fungsinya untuk toilet deh kayaknya ya. Kayaknya guys. Nah, itu masih banyak pedagang-pedagang kaki lima di bawah sana guys. Dan ini kondisi rumah hantu Darmo guys. Saya penasaran untuk naik lantai 3 dan kita coba untuk naik ke atas ya. Rumahnya cukup luas, cukup lega. Oh, di sini ada dupa guys. Nih, ada satu dupa di sini ya. Kayaknya sudah banyak konten-konten kreator yang ingin merasakan sensasi horor di rumah hantu Darmo guys. Wow, gokil, gokil, gokil. Ini lantai berapa ini? Oh, ini tempat kita tadi nih. Kita naik ya. Kayaknya ini bisa dibilang 4 lantai guys rumahnya. Karena ada ruangan dibilang ruangan rahasia atau ruangan bawah tanah gitu ya. Nah, seperti ini kondisinya rumah hantu Darmo guys. Oh my god, gokil. Saya yakin kalau pada saat malam hari di sini nih cukup menantang ya. Cukup memiliki story rumah ini dan terkenal sebagai angker. Rumah paling angker di Surabaya. Di sini ada tangga putar di sini ya. Sini pilar. Oh, sumpah ini keren banget sih. Nah, tapi sayang rumah ini sudah bisa dibilang apa ya, rusak gitu ya. Atapnya pun sudah nggak ada, sudah banyak yang jatuh-jatuhan. Sudah mirip seperti bangunan mangkrak ini ya. Oh, ini kamar cukup luas, cukup lega. Dan ini apa ini? Saya nggak tahu ini ruangan apa ini. Ini cukup besar guys. Bisa dibilang 3 kali lipat kamar ini. Wow. Ini pekarangan belakang. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, rumah ini berada di kompleks mewah seperti itu. Wah, gokil sini.
Ini ada rumah terbengkalai juga di sampingnya ya. Tapi aksesnya saya nggak tahu masuk ya. Ya udahlah, itu di skip karena saya fokus ke rumah hantu Darmo. Wow, ini gokil, sumpah, rumah hantu Darmo. Memiliki story yang cukup istimewa. Coba kita untuk turun dulu guys ya. Nah, tapi sayang sudah banyak coret-coretan ya, hasil karya seniman jalanan. Tangganya pun udah lepas, cuman besi yang mengikat ini guys. Sudah pada hancur. Tapi anehnya guys ya, ini tangga kan, ini kalian tangga putar. Nah tapi ini saya lihat kok ada kayak beling-beling begini ya, tuh beling-beling yang ditanam di tangga guys. Nah ini beling semua guys, yang ditanam-tanam ini beling. Nah kok bisa ya tangga rumahnya dipasangin beling guys, gokil. Pokoknya rumah ini banyak misteriusnya guys ya, yang nggak bisa dipikir secara logika rumah ini ya. Nah, tangga dipasangin beling, oke, tangga dipasangin beling. Dan kalau dari luar ini hanya terlihat 2 lantai. Sebenarnya ini ada 4 lantai guys, yang di ujung sana, tapi tangganya udah putus dan ada jalan masuk ke bawah tanah. Nah gitu. Oh my god. Nah seperti tangga yang kita lihat ini masuk ke ruangan bawah tanah guys. Nah ruangan bawah tanahnya itu seperti ini. Udah banyak coret-coretan juga. Dan ini tembus keluar. Oke. Ini sudah berada di mana kita ini? Oh dulu ini kayaknya kolam-kolam ini guys. Dulu ini kolam-kolam karena terlihat dari kayak ini ada kayak batu-batu buatan, batu hiasan mungkin di sini ya. Mungkin dulunya ini kolam, kolam ikan mungkin dulu. Ya, nah di sini kolam-kolamnya nih guys. Tapi udah ketutup. Kondisi sekarang sudah sangat mengenaskan. Ya perkiraan saya ini mungkin kalau mau dibuat rumah lagi ini harus diratakan dulu baru dibangun, karena kalau rumah ini mau diteruskan kayaknya udah nggak bisa guys ya, karena dinding-dindingnya pada retak, lantai-lantainya juga pada retak ya, sudah nggak layak. Dan seperti itu hantu Darmo yang berada di Surabaya. Menurut saya rumah ini paling bertahan ya. Kalau sering dimasukin masyarakat, anak-anak untuk nongkrong, ini bertahan sekitar 5-6 tahun. Rumah ini akan rubuh guys, percaya deh. Oke, kita balik. Seperti itu dulu perjalanan kita di rumah hantu Darmo. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Dan buat kalian yang baru berkunjung di yang ke-12, saya minta support dari kalian dengan cara like, share, dan subscribe video ini agar saya lebih semangat menghibur kalian semua. Saya Nedi yang ke-12, undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.